Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nanya masalah sholat. Yang pernah dengar ketika kita sholat itu pas membaca Fatihah atau surah itu hati yang dulu membaca. Dan ada juga yang pernah dengar hati itu tetap fokus mengatakan lafaz Allah. Sekian. Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la quwwata illa billah, amma ba'du. Baik, di sini tentang sholat ya. Yang di dalam hati kita itu apakah fokus Allah, 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 ataukah kita fokus membaca apa yang kita baca? Ingat, di sini sholat itu ya ada syarat-syarat sholat, ada rukun sholat, ada sunnah sholat ya. Dan ada juga yang membatalkan sholat. Nah, maka kalau dalam sholat secara khusyuk tentunya adalah penggabungan antara arkanul badan atau antara af'alul badan dengan af'alul qulub. Ya. Berarti di sini kalau ingin sholat kita khusyuk, maka ada gerakan-gerakan itu yang disebut rukun. Ada rukun fi'liyahnya, ada rukun qauliyahnya. Ya. Rukun fi'liyah itu diantaranya seperti ruku berdiri, ruku sujud, ruku iktidal, sujud, duduk antara dua sujud sampai salam. Ya. Itu dinamakan rukun fi'liyah. Nah, kemudian rukun qauliyah seperti membaca Fatihah, itu rukun qauliyah. Membaca asyhadu an la ilaha illallah, at-tahiyyat, itu juga rukun fi'liyah. Kemudian salam, takbir juga termasuk rukun qauliyah. Nah, maka untuk kita, ini kan berbicara kiat sholat khusyuk kan. Nah, untuk kita khusyuk maka harus penggabungan antara syariat dan thariqah. Maka di dalam syariat ada syariat-syariatnya sholat. Nah, di dalam thariqah juga ada thariqah sholat. Bagaimana cara batin kita supaya kita ini lebih khusyuk untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini bagaimana atau apa yang menjadi kiblat hati kita? Jadi yang sebenarnya kalau ilmu tentang sholat itu ada beberapa ilmu-ilmu yang memang dirahasiakan, dan terutama dalam sholat ini, wasta'inu bisabri wa sholat wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, dan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sesungguhnya itu berat sekali, besar sekali ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Maka orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah mereka yang yakin bahwa dalam sholatnya berjumpa dengan Allah, dan yakin mereka itu akan kembali kepada Allah. Ya, kalau perkara ini kita akan mengacu kepada siapa yang kita sembah, dan tentunya yang di dalam hati itu ya, apa yang keluar dari bibir ini itu berawal dari dalam hati. Nah, maka ketika di dalam hati itu mengatakan alhamdu, maka bibir pun akan mengucapkan alhamdu. Nah, maka di sini mana yang lebih bagus? Ya, karena hati ini dia memiliki cabang yang banyak.
Ada namanya latifatul qalbi, ada latifatul ruh, ada latifatul sir, ada latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafs, latifatul qalam. Nah, di sini tuh dia masing-masing akan membicarakan atau akan menyebut apa yang perlu disebut. Nah, batin itu, yang mana yang disebut batin? Yang di dalam yang namanya batin. Nah, nanti mereka ini akan, kalau kita sudah belajar thariqah, terutama thariqatus shalah, mereka ini akan menyebut mana yang berhak disebut. Tetapi kami tidak bisa sebutkan sekarang di sini. Nah, yang mana lebih dahulu? Nah, nanti yang membaca, yang keluar dari mulut itu ada hati yang khusus di sana. Nah, sehingga yang khusus itu yang membaca apa yang harus dibaca oleh bibir. Nah, di sini penggabungan sholat khusyuk itu adalah apa? Sholat khusyuk itu adalah penggabungan antara batin dan zahir. Nah, jadi kami tidak bisa menjawab panjang lebar, cuma sekedar sampai di sana. Kalau muqayyad sholat khusyuk ada banyak caranya, tetapi ada beberapa cara yang khusus dan kami terima dari guru-guru kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.